Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Man talatana nalama tamanna. Ustadz Said Rejoso menjelaskan bahwa perihal dawuh itu banyak sekali jalannya. Salah satunya seorang yang mencari ilmu yang harus telaten. Kalau seorang tersebut telaten, maka keberhasilan itu tidak lama akan ia raih. Seperti halnya sosok Romo Kiai Hamid yang begitu semangat dalam mengajar dan mendidik santri-santrinya, yang tidak mengenal kata lelah, bosan, dan malas. Itu semua adalah ketelatenan beliau dalam mengajar ilmu. Maka dari itu, tidak sedikit banyak santri-santri beliau yang menjadi ulama dan pengajar ilmu agama di daerahnya masing-masing. Ada suatu kisah tentang potret telaten dan kesabaran beliau. Al-Kisah, saat itu ada salah satu tamu Kiai Hamid yang sowan kepada beliau. Ketika itu adzan asar dikumandangkan oleh santri yang menjadi tugas khidmahnya. Saat itu Romo Kiai berada di halaman pondok dan menuju ke musola. Lantas datang seorang tamu dengan membawa anak perempuan yang masih kecil untuk sowan kepada beliau. Lalu Romo Kiai Hamid menyuruh tamu tersebut untuk ikut berjamaah dulu di musola. Suasana sunyi ketika Kiai Hamid datang untuk imami. Takbir pun terucap sangat lantang dari lisan beliau, dan santri pun juga bersegera ikut takbir. Ketika sholat selesai, santri mulai melantunkan wirid-wirid salafiyah dengan tenang dan khusyuk. Tak disangka, tiba-tiba anak perempuan kecil itu datang menghampiri Kiai Hamid yang berada di mihrab. Semua santri pada saat itu heran dan kaget, tapi tidak bagi Romo Kiai Hamid. Beliau tenang dan senyum ketika dihampiri oleh anak si tamu tersebut dan duduk di pangkuannya. Setelah beberapa waktu menit, tiba-tiba anak kecil tersebut buang air kecil di sarung beliau. Lantas Romo Kiai tersenyum dan mengelus-mengelus kepalanya anak tersebut untuk menenangkan agar tidak menangis sejadi-jadinya. Dalam kisah tersebut, betapa telatennya Kiai Hamid dalam menenangkan anak tersebut dengan selalu mengelus-ngelus kepalanya anak kecil itu, sehingga najisnya tetap meresap ke sarung beliau. Dan seandainya jikalau Romo Kiai Hamid membiarkan dan tidak membujuknya, otomatis anak tersebut menangis sejadi-jadinya dan lari terhadap ayahnya, sehingga najisnya menyebar ke lantai musola. Dalam ilmu tasawuf, sabar dan telaten merupakan salah satu makomat pencapaian yang mesti dilalui seorang salik, yakni melakukan pengembaraan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kenyataannya, sabar merupakan suatu kualitas yang membedakan antara seorang ulama sejati dengan orang kebanyakan. Hanya para nabi, siddiqin, dan para waliullah yang mencapai kadar kesabaran yang tinggi. Sabar dalam arti telaten adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu yang mengajak ke hal-hal negatif, sehingga hal tersebut sebenarnya memiliki kekuatan dinamis di samping dimensi pasifnya. Karena itu, orang yang sudah mencapai tingkat kesabaran yang tinggi akan memiliki kematangan jiwa yang tinggi pula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.